Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur boleh bersama-sama di malam hari ini di mesbah doa. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan dengan kerinduan buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh berada di mesbah doa bersama-sama dengan umat-Mu. Kami merindukan ada terjadi satu kebangkitan rohani dalam hidup kami, Tuhan. Kami rindu ada satu pemulihan yang besar terjadi dalam hidup kami. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan agar surga nyata di bumi melalui hidup kami, Tuhan. Kami boleh mengalaminya sebelum Engkau datang kedua kalinya, Tuhan. Berkati semua kami, urapi semua kami, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan, pada saat ini melalui mesbah doa. Kami percaya akan banyak jiwa dipulihkan melalui mesbah doa ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kerajaan-Mu nyata atas semua kami. Tempat ini sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama naikkan pujian dari Allah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari naikkan pujian ini dari Allah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biar musik saja naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan kerinduan hati setiap kita melalui doa-doa pada malam hari ini. Hirabase karata labasando, hirabata karalabaralama sande. Biar surga terbuka pada saat ini, waktu umatmu menaikkan doa di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hiralabase karalabaralabasanda karalamasando. Bawa umatmu masuk dalam kedalaman hadirat-Mu. Lebih lagi ya Tuhan, mengalami kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hurata karalabase karalabaralamasando. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami. Oh, Hinamarama Santa Karalama Sando, Hinamarama Sekanaya Karalama Sando. Biar malam hari ini setiap hati terbuka, terbuka di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya malam ini ada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib Kau kerjakan melalui Roh-Mu. Nyatakan kekudusan-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kekudusan-Mu. Biar kuasa-Mu dapat bekerja dengan tidak terbatas. Orata karalabase karalabasano, bangkit dan menjadi terang, karena terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas-Mu. Haleluya. Orabata karalabase karata karalamu,
Mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu, mengalir, menjamah. Samanya Engkau yang kami rindukan, samanya Engkau yang kami rindukan. Oh, Engkau yang sanggup. Irabasakara labasekira takara lamos, orabatakara labasande, isakara labara labasande, oratakara labara labara labasande. Kami buka hati kami, kami buka hati kami. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Inilah Tuhan doa kami ya Abba. Kami membuka diri kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Kau menjamah setiap kami. Gak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami rindukan. Mari Tuhan beracara penuh atas mezbah-Mu ini. Kehadiran-Mu yang kami rindukan. Tanpa Engkau gak ada apa-apanya. Terima kasih buat jamahan, buat lawatan-Mu, hadirat-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kamu sharing akan firman-Mu, Roh Kudus Kau yang tolong setiap kami. Engkau yang memberi setiap kami pengertian yang daripada-Mu. Dan terutama Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Karena akan jadi sia-sia Tuhan kalau kami menerima firman-Mu tapi kami tidak melakukannya. Roh Kudus Kau yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Puji Tuhan kita bisa kembali ke mezbahnya ya. Kumpul bersama, memuji, menyembah. Satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita sudah dilawat Tuhan dengan hadirat yang manis, sekarang kita mau sharing firman Tuhan. Nah, bulan Juni kemarin kami diundang orang tua murid itu menghadiri acara graduation. Kebenaran anak kami itu lulus kelas 6. Nah, di acara graduation itu salah satu temannya ada yang memberikan kesaksian. Dan saya sangat sungguh diberkati dengan kesaksian. Namanya Kayla dan saya bagikan kesaksiannya untuk jadi berkat buat setiap kita. Sekarang saya akan menceritakan tentang kesaksian saya. Jadi, saya mulai dari awal. Ketika saya kelas 3, itu saat belajar online ya kan? Saat belajar, saya tidak memperhatikan guru. Malah diam-diam main game. Saya bahkan pernah menyalakan musik sambil belajar. Tapi, saya tidak fokus belajar. Malah fokusnya ke musik saja. Saya melakukan ini terus sampai kelas 5. Karena saya dulu kecanduan dengan main game. Kemudian saya mengganti kecanduan itu menjadi kecanduan media sosial. Itulah saat saya mulai depresi. Hah? Kok bisa depresi? Saya dulu suka nonton video-video yang sering bilang begini, if you do this, you're not good. If you don't do that, you're weird. Dan lain-lain. Saya memang dulu gampang percaya
Saya dulu percaya bahwa saya itu tidak berharga dan jelek. Tanpa Tuhan, itu rasanya sangat tidak enak. Saya merasa seperti hilang arah, tidak tahu jalur yang mana saya harus jalani. Saya benar-benar merasa sendirian, tidak ada yang benar-benar mengasihi saya, dan sebagainya. Sampai suatu hari, orang tua saya menasihati saya dan bilang begini, "Kamu itu berharga di mata Tuhan loh. Kamu itu cantik karena kamu itu ciptaan Tuhan." Itu sangat menyentuh hati saya. Itulah saat kehidupan spiritual saya dimulai. Di perjalanan saya dengan Tuhan, Tuhan selalu ada untuk saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak takut karena ada Tuhan yang melindungi saya. Tuhan itu mengasihi kita semua, walaupun kita itu orang yang berdosa loh. Karena Tuhan selalu beserta saya bertobat dan memilih untuk ikut Dia selama-lamanya. Bahkan saya sudah dibaptis karena saya sangat mengasihi Dia. Jadi ini hal-hal yang saya sudah pelajari. Nomor 1, jangan selalu percaya pada media sosial. Nomor 2, kita semua itu berharga di mata Tuhan. Nomor 3, Tuhan itu selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu saja untuk saat ini. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan saya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa kan kesaksiannya? Ya, di kesaksian itu Kayla sebutkan. Waktu zaman pandemi saya tahu itu pergumulan semua orang tua. Kenapa? Karena gaya hidup jadi berubah. Anak-anak yang tadinya bangunnya pagi karena mereka harus bersegera siap-siap ke sekolah. Sekarang jadi bangunnya siang. Kenapa? Cukup 5 menit sebelum Zoom dimulai. Kadang-kadang Zoom sudah dimulai, anak masih di tempat tidur. Guru bilang, ayo kamu harus on cam. Dengan polosnya anak on cam, masih pakaian tidur, masih di tempat tidur. Nah, itu pergumulan orang tua waktu itu kepengen anaknya itu tidak demikian. Kita sama-sama berdoa, pandemi cepat berlalu begitu ya. Supaya apa? Anak kembali tertib. Saatnya tidur, saatnya bangun, saatnya makan, sarapan. Ini enggak, lagi Zoom, off cam, Miss izin ya, mau sarapan dulu, belum sempet. Itu banyak sekali. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang punya anak masih sekolah juga pastinya mengalami. Dan kita sama-sama waktu itu berdoa, Tuhan tolong pandemi cepat berlalu. Nah, Kayla sudah saksian. Saat itu pelajaran melalui Zoom ya, melalui online. Dan dia main game. Dan saya percaya nggak cuma Kayla sebenarnya. Kenapa? Waktu tadi kan kita dengar ya, waktu Kayla sampaikan teman-temannya bilang, iya sama. Jadi rata-rata semua anak, ya nggak semua, tapi maksudnya sebagian besar ya. Jadi guru ngomong ya sambil handphonean, guru ngomong sambil ada TV, musik begitu ya. Nah Kayla kan juga mengakui, dia awal mulanya setel musik lama-lama nggak pengajaran guru yang didengar, tapi musik yang lebih didengar. Dan saya waktu itu nggak tahu kalau Kayla itu depresi, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu itu ulang tahun anak kami mengundangnya. Setelah mereka makan, itu kan teman-temannya pada kumpul main. Nah, pada saat itu Kayla itu di pojok gitu dan makannya pun dia seperti kelihatannya tidak menikmati. Waktu teman-temannya kumpul main setelah makan, dia di pojok tetap di tempat duduknya dia dan tidak mau beranjak pergi bersama teman-temannya tersebut. Memang maminya nitipkan karena maminya nggak bisa nungguin. Dan saya pikir Kayla itu anak mami. Sebentar-bentar bilang, "Auntie, can you call my mom?"
Nah, saya coba menenangkan dia, tapi saya benar-benar tidak tahu pada saat itu Kayla sedang dalam keadaan depresi. Seperti tadi dia bilang ya, dia merasa sendiri, nggak ada yang sayang sama dia merasa dirinya jelek gitu ya. Dan ya puji Tuhan Bapak Saudaraku, sampai satu titik Kayla mengalami jamahan Roh Kudus. Sehingga orang tuanya berbicara itu bisa menyentuh hatinya. Seperti Kayla sampaikan ya. Dia sampaikan kalau orang tuanya bilang, Kayla berharga di mata Tuhan, Kayla cantik gitu. Saya percaya sebelumnya pasti orang tuanya juga mengucapkan kata-kata yang sama. Berdoa buat Kayla berubah. Puji Tuhan orang tua tidak menyerah Bapak Saudaraku. Dan pada satu titik Kayla membuka dirinya untuk Roh Kudus bebas menjamah. Karena apa? Kita baca ya di Yohanes 6 ayat 18 katakan. Ya, maksud saya Yohanes 16 ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah puji Tuhan, Kayla diinsafkan dan Kayla membuka diri, menerima. Itu sekarang tinggal terserah kita Bapak Saudaraku. Kalau Kayla membuka diri, kalau Kayla membuka diri, ya sebaiknya kita semua saat Roh Kudus mengingatkan kita, kita membuka diri. Kenapa? Keputusan kita Bapak Saudaraku, karena kita punya free will. Kita nggak disetel sama Tuhan, kita nggak seperti robot. Oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu. Enggak. Kayla kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu baru dia mengalami titik balik. Mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saat dia membuka diri akan jamahan Tuhan, dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Nah saat itu selubung yang menyelubunginya sehingga ia tidak melihat kebenaran diambil. Nah kita baca firman-Nya lagi Bapak Saudaraku. Ada di 2 Korintus 3 ayat 16. Di 2 Korintus 3 ayat 16 katakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan ayat 17 selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan, Kayla mengalami kemerdekaan Bapak Saudaraku. Nah, saat kita membuka diri, membebaskan Roh Kudus beracara dalam hidup kita, berkarya, kita lihat pertama yang pasti adalah terjadinya pertobatan dalam hidup kita. Kalau kita bertobat harus diikuti dengan perubahan hidup. Kalau tidak ada perubahan hidup atau belum ada perubahan hidup, kita harus cek. Jangan-jangan tadi masih ada selubung yang menutupi sehingga kita nggak tahu. Kalau masih ada selubung yang menutupi, kita hidup bukan dipimpin oleh roh, tetapi kita hidup dipimpin oleh daging kita. Karena memang kalau hidup menurut daging itu enak. Dosa itu enak. Tapi akibatnya Bapak Saudara kita harus ingat, akibat dosa itu maut. Nah, kita lihat ya Bapak Saudaraku di Galatia 5 ayat 16 mengingatkan kita supaya kita hidup itu dipimpin oleh roh. Kita baca Bapak Ibu Saudaraku ya. Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17 selanjutnya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 19-nya Bapak Ibu Saudaraku, ini yang seringkali kita tidak sadari. Kita mau lihat perbuatan daging itu apa ya. Nah, firman Tuhan katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang terakhir ya Bapak Ibu, kita perlu kasih stressing. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kenapa? Sekalipun kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak otomatis kita selamat selama-lamanya. Kenapa? Kembali, firman Tuhan harus kita hidupi. Kita harus dipimpin oleh roh dan bukan oleh daging. Nah, dari perbuatan daging ini kira-kira Bapak Saudaraku, apakah kita masih ada yang melakukannya? Termasuk saya juga harus introspeksi diri. Saya terus minta dipimpin, Roh Kudus pimpin hidupku. Kenapa? Tanpa Tuhan gak bisa. Gak bisa dengan kekuatan kita berusaha mematikan kedagingan kita. Tapi bila kita minta terus dipimpin oleh roh, kita minta bantuan Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Memang gak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Tadi contoh kesaksiannya Kayla ya, masih kecil gak sangka anak kecil bisa depresi. Nah, sekali waktu Bapak Saudaraku, saya juga ada datang mendoakan sahabat kami, anaknya itu sakit. Nah, ternyata tuh sudah 3 minggu tuh makin bertambah parah sakitnya. Awal mula itu matanya merah. Mata merah, begitu dibawa ke dokter katanya alergi karena cat ruangan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Tangannya malah jadi semakin lemah, kakinya juga semakin lemah, jalannya mulai diseret. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu, setelah 3 minggu ternyata teman saya, sahabat kami ini chatting-chattingan sama suami dan minta didoakan oleh suami saya. Nah, ada waktu didoakan ada sedikit perubahan kemajuan, tapi kemudian undur lagi. Keadaannya lebih buruk lagi. Nah, sampai pas kami dikabarkan kalau anaknya tersebut sudah diranjang, gak bisa jalan, tangannya gak bisa digerakkan, dipegang aja sakit gitu ya. Nah, kami datang ke sana doakan. Nah, waktu kami kumpul doa, waktu saya mau mulai berdoa, saya tutup mata Bapak Saudaraku, dan saya tuh melihat 2 gajah. Satu gajah itu hadap ke saya. Satu gajahnya lagi, mohon maaf, membelakangi saya dan yang saya lihat itu pantat. Saya tuh bingung, saya mau mendoakan anak yang sakit, tetapi kenapa yang saya lihat gajah itu? Saya tutup mata lagi, saya lihat lagi yang sama. Kemudian saya tanya Tuhan, maksudnya apa ya Tuhan? Kemudian apa yang saya lihat, saya sampaikan kepada teman kami tersebut, orang tuanya ya, anaknya juga ikut berdoa. Jadi saya bilang, kok saya lihat ini gitu ya? Gajah, saya bilang. Saya lihat 2 gajah, satu itu ngadep ke saya, satu itu membelakangi saya gitu ya. Nah, anak yang sakit ini Bapak Saudaraku, dia tahu apa yang dimaksud oleh penglihatan saya. Tapi dia masih diam, dia masih menyembunyikan. Kemudian saya bilang sama teman saya itu, kebenar memang mereka baru dari luar negeri. Saya bilang, kamu mungkin ada nggak ya beli barang-barang yang mungkin tanpa kita sadari ada isi roh jahatnya begitu. Nah, kemudian teman saya keluarkan beberapa barang begitu ya, yang berhubungan dengan gajah. Ada anak yang sakit ini membisikkan sama adiknya. Mungkin dia udah nggak tahan Bapak Saudaraku. Dia bilang, tolong ambil mainan dia di kolong, di bawah meja TV itu ada lemari, dikeluarkan. Isinya 1 set Bapak Saudaraku, dan persis yang saya lihat ada 2 boneka yang gajah. Memang satu itu ngadep ke sini dan satunya memang, mohon maaf, membelakangi pantat terbuka gitu, nggak pakai baju. Dan itu yang saya lihat Bapak Saudaraku. Dan saya bilang begini sama anak tersebut ya, namanya Jen, saya bilang, Jen, ini yang anti lihat. Tuhan gak berkenan sama barang ini.
Mau nggak Jen serahkan untuk didoakan? Dilepaskan ini ikatan terhadap Jen. Saya nganti, mainan ini bagus, cute. Saya bilang, kalau Anti lihat nggak ada cute-cute-nya, nggak ada bagus-bagusnya, Anti jijik malahan. Kenapa? Lah nggak pakai baju gini kok bagus. Nah, kita harus hati-hati Bapak Saudaraku. Dunia begitu sedemikian rupa. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan apa? Kita diminta berhati-hati. Kenapa? Karena di situ digambarkan untuk kita 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, sama Bapak Saudara, kita harus jaga anak-anak kita. Di dalam ketidakmengertian mereka, kita harus arahkan. Kenapa? Begitu iblis lihat ini sasaran empuk. Baik orang tua, baik anak-anak yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia menjadi sasaran. Saya katakan, ini ada roh pornografi yang terselubung. Kamu dari kecil, kalau lihatnya seperti ini, kamu tidak jijik. Bahkan kamu bilang ini cute, ini bagus. Kamu nanti besar ngelihat orang gak pakai baju, kamu gak jijik. Tapi kalau kamu sudah dari sekarang, kamu lihat seperti ini, kamu jijik. Itu yang harus ada dalam dirimu. Kamu harus tahu membedakan mana yang Tuhan berkenan, mana yang Tuhan gak berkenan. Saya sesampai di rumah, Bapak Saudaraku, saya kasih tahu anak saya juga hal yang sama. Hal yang sama. Kenapa? Ternyata anak saya memang bilang ini lagi tren, Mami. Untuk beli boneka itu waktu itu katanya ngantri. Bonekanya kecil Bapak Ibu Saudaraku dan harganya kalau nggak salah 250 ribu. Tetapi waktu mereka beli itu kan di kotak. Tidak tahu isi dalamnya itu apa. Begitu seri yang mereka mau, mereka bisa berani membeli dengan harga yang tinggi. Bahkan berani membeli sampai 500 ribu antar sesama teman begitu. Nah saya juga menginfokan hal yang sama anak saya. Hati-hati. Itu roh pornografi. Nggak ada katanya itu malaikat nggak pakai baju karena masih kecil. Nggak ada malaikat, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Saya bilang, itu manipulasi si iblis mencoba menerkam kalian yang anak-anak dikemas sedemikian rupa. Sehingga kalian nggak ngerti itu roh pornografi yang sudah terselubung dari kecil. Kamu kalau udah biasa ngeliat yang nggak pakai baju dibilang cute, bagus, bagaimana nanti besar? Awal mula Bapak Saudaraku, saya terus kasih pengertian sama Jen sambil saya terus doakan supaya Jen mau melepaskan. Karena percuma, walaupun barangnya saya doakan, saya jadikan dia barang ditumpas, tapi kalau yang punya barang belum rela, belum punya pengertian, rohnya masih ngikat. Puji Tuhan, Jen boleh mengerti, akhirnya iya Anti, Jen mau, Jen tolong didoakan. Saya sama suami mendoakan Jen, saya sama suami menumpas bersama orang tuanya, kita tumpas barang-barang tersebut, kita putuskan setiap ikatan-ikatan rohnya. Kenapa Bapak Saudaraku? Yesaya 59 ayat 1-2 katakan apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yaitu penghalang itu Tuhan itu ya, tidak mendengar doa kita, tidak menolong kita. Masih ada apa? Dosa kita. Segala kejahatan kita. Membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Nah, puji Tuhan Bapak Saudaraku. Habis setelah kami doakan Jen, kemudian kami pulang, dan besoknya kami dikabarin oleh orang tuanya. Dari Jen tidak bisa bangun dari tempat tidur. Besokannya itu Jen harus kontrol ke dokter gitu ya. Dia tidur di lantai 2. Dia bisa turun tangga Bapak Saudaraku, di videoin dikirim ke kami. Puji Tuhan saya bilang. Saya bilang Tuhan terima kasih. Dan Tuhan ingatkan. Kalau kita sudah tidak mau terikat sama dosa, Tuhan juga mau beracara dengan luar biasa. Karena nggak ada lagi penghalang berkat Tuhan turun. Nggak ada lagi penghalang berkat mujizat kesembuhan ilahi turun buat Jen.
Dia sudah lepaskan, relakan barang itu. Tangannya gak bisa ngangkat Bapak Saudaraku. Disentuh aja sakit. Tapi puji Tuhan, divideokan lagi oleh orang tuanya, dikirim ke kami. Puji Tuhan, Jen sudah bisa nulis. Nah Bapak Saudaraku kalau bisa lihat YouTube-nya, Jen ini seorang penyanyi cilik rohani. Lagu-lagunya luar biasa, sangat memberkati. Nah, jadi saya suka cita kami, Jen boleh dilepaskan. Nah, kita lihat kembali tadi Bapak Ibu Saudaraku di Galatia yang Galatia 5 ayat yang ke-19 tadi tentang perbuatan daging. Di situ apa? Salah satunya disebut penyembahan berhala. Apa yang menjadi kita itu sulit melepaskan. Bahkan menggeser jam-jam doa kita. Menggeser jam-jam ibadah kita. Tuhan gak berkenan Bapak Saudaraku. Pernah sekali waktu juga di Kersel disaksikan. Jadi suami istri miara seekor anjing. Saking sayangnya sama anjing ini, mereka nggak bisa liburan bareng Bapak Ibu Saudaraku. Mereka liburannya gantian. Misalkan mereka punya 10 hari libur. 5 hari yang pertama suaminya pergi. Kenapa? Istrinya jaga anjing. Kemudian suaminya pulang, gantian. Istrinya pergi liburan. Suaminya jaga anjing. Nah, bagaimana Bapak Saudaraku? Anjing menggantikan nilai keluarga, nilai kesatuan keluarga. Saya nggak ngerti apakah, kan kita belum pernah ngelihat ada anjing dibawa ke gereja ibadah ya Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti, mungkin ibadah pun mungkin begitu. Suaminya pergi dulu yang jam pagi, suaminya pulang, istrinya baru ibadah. Atau mungkin kalau tuh sampai nggak ibadah, saya juga nggak tahu. Tapi yang disaksikan waktu itu mereka nggak bisa pergi liburan bareng. Karena apa? Saking sayangnya sama nih anjing. Saya berharap kita semua nggak ada yang demikian ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya kiranya kita terbebas dari itu semua. Kiranya Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup kita. Keluarga menjadi prioritas kita juga dibandingkan hewan piaraan kita ya. Kesukaan kita, kesenangan kita. Nah itu Bapak Saudaraku, poin-poin yang seringkali kita nggak sadari. Kalau poin yang tadi tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu jelas ya. Tuhan nggak suka, nggak mau itu kompromi sedikit pun. Jangan nanti kita sedang buka YouTube rohani, ada seliweran, iklan lewat. Oh Tuhan saya nggak minta tapi berkat datang. Jangan sekali-kali kita kompromi Bapak Saudaraku. Jangan di-touch, jangan diklik. Tapi langsung. Ada WA-WA yang gak genah juga langsung di-blok. Jangan beri kesempatan. Tadi 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus 5 ayat ke-18 katakan ya. Dia seperti 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan kita kompromi sekecil pun, sedikit pun Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita harus ya pada hal yang ya, tidak pada hal yang tidak. Ya pada hal yang memang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Tidak pada hal yang Tuhan larang. Kemudian kita lihat lagi Bapak Saudaraku, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Kalau sihir jelas ya Bapak Saudaraku ya. Nah, perseteruan, perselisihan, iri hati ini Bapak Saudaraku yang kita itu kadang kurang menyadari. Kenapa perselisihan bisa terjadi? Kenapa? Kira-kira Anda tahu nggak? Karena biasanya orang yang lagi berselisih merasa dirinya benar. Dia yang salah. Kalau setiap kali ada orang datang minta didoakan atau konseling pasti bilangnya begitu. Dia yang salah Bu, saya yang benar. Saya yang disakiti, saya yang dizolimi, saya ya semua pokoknya serba saya. Kenapa? Karena dilihat dari kacamatanya. Coba ya Bapak Saudaraku ya saya tanya. Bapak Ibu Saudaraku lihat gambar apa ini? Pastinya Bapak Ibu Saudaraku akan bilang gambar Soekarno-Hatta. Saya tanya sama Anes ya. Anes bener nggak gambar yang dilihat Soekarno-Hatta?
Bukan. Berarti mereka salah ya? Salah loh Bapak Ibu Saudaraku. Gambarnya bukan Soekarno-Hatta. Coba kamu lihat lagi Anes, siapa tahu kamu yang salah. Gambarnya Soekarno-Hatta? Gambarnya apa? Perempuan sedang menari. Perempuan sedang menari Bapak Ibu Saudaraku. Bukan Soekarno-Hatta. Kira-kira perselisihan seperti itu Bapak Saudaraku, semua pihak merasa dia benar. Bapak Ibu pasti bilang, oh enggak Soekarno-Hatta. Dan Anes bilang, enggak. Bapak Ibu salah. Yang benar orang menari. Kalau Bapak Ibu bisa bersuara sekarang atau chatting bilang apa? Enggak, salah Soekarno-Hatta. Perseteruan, perselisihan terjadi seperti itu Bapak Saudaraku. Karena tidak ada kesamaan cara pandang. Semua pihak merasa dia benar. Kira-kira bagaimana solusinya? Kita harus sama-sama naik. Baik yang ada di pihak sini maupun di pihak sini. Harus sama-sama naik mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau kita ada posisi di atas, kita bisa melihat ke bawah dan kita bisa lihat. Sebenarnya yang mana? Kalau kita di atas, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku. Oh, karena kamu lihat dari sana, Bapak Ibu Saudaraku lihat dari sana, gambarnya Soekarno-Hatta. Tapi karena Anes lihatnya dari sini, gambarnya orang menari. Kenapa? Saya bisa melihat begini saat saya ada di posisi atas, saya bisa lihat dua sisi. Itu Bapak Saudaraku yang harus kita lakukan supaya perseteruan perselisihan nggak terjadi. Saya kalau misalkan ada yang datang ke saya, salah satu misalkan pendoa, bilang dia ada berselisih dengan pendoa yang ini gitu, saya gampang ngingatinnya. Kamu udah selesai belum? Kalau misalkan belum selesai, ya punya cara pandang yang sama, yaitu cara pandangnya Tuhan. Kalau masih mengeraskan hati kamu juga, yaitu saya ingatkan. Kalau nanti malam kamu tidur, Tuhan Yesus datang, kamu belum membereskan diri, bagaimana saya bilang? Ingat yang tadi terakhir ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Galatia 5 ayat 21 katakan apa? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang harus kita perhatikan. Nah poin selanjutnya saya mohon maaf belum bisa kesempatan ini kita bahas. Tapi biarlah saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita penting dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 katakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Jadi hidup kita akan dipimpin oleh firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Saya ilustrasikan yang terakhir ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya pegang apa? Balon. Balon. Kalau kira-kira saya kasih api, apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Nah, meledak. Saya ilustrasikan satu lagi ya Bapak Ibu. Saya juga pegang balon. Saya kasih api lagi ya. Enggak meledak Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena di balon ini ada isi airnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita enggak mudah meledak seperti balon ini. Dan akhirnya jadi berkeping-keping. Hidup kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita dapat bertahan. Kiranya sharing firman kita hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku semua sekalian. Saya rindu kita semua boleh dipenuhi Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita.
Puji Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Biar rohnya memenuhi setiap kita malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau. Mari penuhi setiap kami. Engkau yang kami rindu-rindukan. Horaku syira abasyira abasyira abarau. Kamu belas kasihan pengampunan-Mu ya Aba. Biarlah tidak ada lagi dosa yang terselubung. Kami mau memberikan hidup kami, diri kami, hingga Roh Kudus boleh diam di dalam setiap kami. Karena firman-Mu katakan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Dan kami tahu, Roh Kudus hanya mau menghingga pada hal-hal yang dijumpai ada kekudusan. Untuk itu kami minta belas kasihan pengampunan-Mu ya Aba. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami minta anugerah supaya Roh Kudus ada di dalam kami dan memimpin terus hidup kami. Sehingga tidak ada satupun yang terus hidup di dalam dosa. Kami mematikan segala kedagingan kami
dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Dan biarlah terus Kau pimpin hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat mesbah kami malam ini. Kami bebaskan Engkau beracara Roh Kudus. Kami tahu kalau Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Banyak perkara yang Kau nyatakan Tuhan. Kau dengar dan Kau jawab Tuhan doa-doa dari umat-Mu. Mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Tangan Tuhan gak kurang panjang, kami percaya itu. Telinga Tuhan gak kurang tajam untuk mendengar, kami percaya itu. Dan biarlah tidak ada lagi penghalang berkat Tuhan turun atas hidup jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, yang bersama-sama Tuhan di dalam mesbah ini. Nyatakan kuasa kasih-Mu. Mereka Tuhan yang sedang meminta pertolongan, mari Kau dengar dan Kau jawab doa-doa mereka. Mereka yang sakit, yang sedang meminta kesembuhan ilahi. Kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan kesakitan apapun. Dan biarlah Tuhan mujizat-Mu boleh terjadi saat ini juga. Setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu bentuk penyakitnya, kami katakan Kau harus meninggalkan tempat daripada yang Kau hinggapi sekarang. Hai kau sakit penyakit, Engkau harus pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengutuki Engkau mati sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa yang ditanam kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa kasih-Mu Bapa. Terlepas Tuhan setiap ikatan-ikatan tersebut ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang masih membelenggu umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, seluruhnya terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada lagi pembodohan dari si jahat Tuhan. Seluruhnya terbuka, tersingkapkan Tuhan. Roh Kudus Kau yang tolong, Kau jamah. Sehingga Tuhan, mereka Tuhan memberikan diri Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh diangkat selaput yang menyelubungi. Makasih. Tidak ada kompromi pada dosa sekecil apapun. Tidak ada kecemaran dalam hidup. Secara khusus kami berdoa untuk next gen. Di dalam mereka sedang mencari jati diri. Roh Kudus Kau tolong mereka. Jauhkan dari kecemaran-kecemaran. Jauhkan dari pornografi. Jauhkan dari LGBTQI+. Jauhkan Tuhan dari kenajisan apapun. Seks bebas. Jauhkan dari narkoba. Jauhkan Tuhan dari minum-minuman keras. Bahkan kami minta judi online. Semua ikatan-ikatan tersebut diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kalau ada yang terikat, saat itu juga mereka boleh mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka membuka diri untuk Roh Kudus beracara. Dan kembalilah mereka kepada Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kalau mungkin masih ada perselisihan dalam rumah tangga, suami istri yang beda cara pandang, Roh Kudus Kau yang tolong mereka. Satukan kembali cara pandang mereka. Seperti awal mereka menikah, diikat dengan janji, dengan sumpah pernikahan, dengan janji nikah. Ingatkan mereka kembali. Dan biarlah keunitan itu boleh ada di dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali anak-anak kepada Bapa, kembali hati Bapa kepada anak. Terjadi keunitan di dalam setiap rumah tangga. Tidak ada lagi perselisihan. Hori irakushira oma. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang meminta terobosan ekonomi. Tuhan, mari Kau dengar, Kau jawab. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau yang tolong Tuhan. Memberikan yang tepat buat mereka. Mereka yang terlibat hutang, Tuhan tolong. Buka jalan untuk mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Ini mereka yang sedang bisnisnya turun omsetnya. Tuhan tolong untuk boleh mengalami peningkatan. Singkapkan seluruh yang terselubung yang masih menghalangi mereka mengalami terobosan-terobosan itu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu beracara penuh. Dan mampukan setiap kami melakukannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba terbatas, kami semua terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus gak pernah terbatas. Meskipun mesbah ini sudah diakhiri, teruslah beracara Roh Kudus atas hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ke depan, kami akan begitu banyak mendengar kesaksian-kesaksian luar biasa. Allah berperkara di dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Sampai jumpa untuk di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus berkati.